Alhamdulillahilladzi amarana as-siyam kama amara 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi bil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia tercinta, panutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakumullah. Waktu berlalu begitu cepat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hanya tinggal beberapa hari saja, hanya tinggal beberapa hari lagi kita umat Islam di seluruh dunia akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana
seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum, ibadah puasa selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamah, wa sannantu lakum qiyamah, faman shawmahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, kharaja min dunubika yauma waladatu ummuh." Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan untuk berpuasa dan disunahkan bagi kalian di malam harinya bertarawih. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan di malam harinya bertarawih 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya. Artinya seluruh dosa-dosanya oleh Allah akan bersih, diampuni, sehingga keadaannya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua, ayat 183, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni menjadi para penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat, mereka diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan saum Ramadan, puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, di mana perkara wajib adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diabaikan. Wajib dilaksanakan kecuali apabila ada uzur syar'i atau ada alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Di mana di dalam kitab Al-Waraqat diterangkan, al-wajib ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala besar dari Allah di dalam surga nanti, dan apabila ditinggalkan atau dilalaikan maka akan diazab oleh Allah, akan disiksa oleh Allah di neraka nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. 1 hari apabila kita berani meninggalkan kewajiban puasa Ramadan di bulan suci Ramadan tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum agama, maka kita di akhirat oleh Allah akan dibakar di dalam api neraka yang panas menyala-nyala selama 500 tahun lamanya. 1 hari di neraka perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka tentu dia akan sengsara di neraka hanya karena meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Di mana puasa Ramadan ini adalah merupakan salah satu dari 3 perkara yang termasuk sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Kalau ibarat bangunan adalah merupakan pondasi, bangunan sehebat apapun, semewah apapun, dibangun dengan menghabiskan biaya miliaran, kalau pondasinya tidak kuat, maka tentu bangunan tersebut akan ambruk. Demikianlah puasa Ramadan ini menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Nabi An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ural Islam wa qaiduddin salasun, sendi dasar agama Islam yang paling mendasar yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan apabila tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama. Itu ada 3 perkara. Man taraka wahidatan min hudna fahuwa biha kafir, kata Nabi. Maka barang siapa yang berani meninggalkan salah satu dari 3 perkara tersebut,
maka ia akan mati dalam keadaan kafir, yakni mati tidak membawa iman, yakni orang-orang yang matinya kafir, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam untuk selama-lamanya. Adapun 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatullah dan syahadatul Rasul, yang disebut syahadataini, yang artinya 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat ini adalah merupakan sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh dilepas, tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilalaikan, harus dipertahankan, wajib dipertahankan sampai terbawa mati. Karena apabila kita melepas 2 kalimat syahadat, tentu kita akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karenanya setiap kita orang-orang yang beriman, yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajib kita di dalam hati kita mentasdikkan, membenarkan terhadap makna yang terkandung di dalam ucapan 2 kalimat syahadat. Dan kita wajib pula mewariskan 2 kalimat syahadat ini kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang, agar kelak di kemudian hari mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan mereka tidak beriman kepada seorang nabi kecuali hanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para nabi yang lainnya yang telah diutus oleh Allah ke alam dunia. Kemudian yang kedua, wassalatul maktubah, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh ditinggalkan, kecuali apabila akal sehatnya sudah hilang atau sudah tidak waras, barulah gugur kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Sepanjang akal kita masih sehat, sepanjang kita masih waras, sekalipun dalam keadaan sakit parah sekalipun, tetap kewajiban sholat wajib dilaksanakan dan belum gugur menurut hukum agama. Kecuali apabila kita sudah tidak sehat lagi akal kita, atau sudah tidak waras, atau sudah hilang ingatan, barulah gugur kewajiban sholat. Di mana sholat 5 waktu ini menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir, antara orang mukmin dengan orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang singkat beliau menegaskan, al-farqu bainal mukmin wal kafir as-shalah. Perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir terletak pada sholat. Apabila kita menjalankan sholat, berarti kita orang yang beriman. Dan apabila kita meninggalkan sholat, berarti kita orang kafir. Karena sholat 5 waktu hanya ada dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada dalam ajaran agama-agama yang lainnya. Dalam agama Buddha tidak ada sholat 5 waktu. Agama Hindu tidak ada sholat 5 waktu. Yahudi, Nasrani dan sebagainya tidak ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Maka orang-orang Islam yang tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, apabila berani meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, maka kelak di hari kiamat yuhsaruna min kuburihim ala suratil hanajir. Mereka akan dibangkitkan dari kuburannya oleh Allah, kemudian dihalau ke padang mahsyar dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berbentuk babi. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian mereka setelah berbentuk babi, mereka dilempar oleh malaikat ke dalam kobaran api neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Karena dengan meninggalkan sholat, keislaman kita akan bisa menjadi rusak. Bahkan dalam hadis Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat 5 waktu itu adalah merupakan tiang agama. Apabila kita mendirikan sholat 5 waktu, maka sungguh kita telah mendirikan agama kita. Dan apabila kita meninggalkan sholat 5 waktu, maka itu artinya kita sungguh telah meruntuhkan agama kita. Sholat 5 waktu, kalau dalam ibarat dalam bangunan adalah tiang-tiangnya. Apabila tiang-tiangnya ambruk, maka bangunan itu pun akan ikut ambruk. Demikianlah keislaman kita akan menjadi rusak, ambruk, hancur, berantakan apabila kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang tidak boleh diabaikan,
kata Nabi adalah wasaumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga antara puasa Ramadan dengan iman yang ada di dalam hati kita itu ada kaitannya yang sangat kuat, yang sangat erat. Sehingga ketika Allah akan memerintahkan puasa, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Ini maknanya adalah bahwa hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu menjalankan ibadah puasa, menahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib. Maka ketika ada orang Islam meninggalkan kewajiban puasa, maka dia perlu dipertanyakan, masihkah dia beriman kepada Allah? Apabila dia mengaku masih beriman kepada Allah, Allah memanggil engkau untuk menjalankan puasa, maka engkau wajib menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Maka siapapun kita, apapun warna kulit kita, apapun bahasa kita, apapun bangsa dan negara kita, dan apapun ras kita, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka kita harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman untuk menjalankan kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Maka ketika kita mencuekkan atau tidak menghiraukan atau tidak menggubris panggilan Allah dalam ayat ini untuk menjalankan puasa, berarti kita imannya, boleh jadi imannya sudah rusak atau boleh jadi imannya sudah hilang. Maka siapapun yang beriman harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini dan menjalankan apa yang telah diwajibkan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Demikianlah 3 perkara yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diabaikan, kecuali apabila ada ujur syar'i atau ada alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Tapi apabila kita meninggalkannya secara sengaja, secara sadar, karena menentang terhadap perintah Allah, maka na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan matinya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang-orang yang syirik, baik dari golongan orang Yahudi maupun dari golongan orang Nasrani, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Mereka akan dibakar di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dibakar di neraka la yamutu fiha wa la yahya. Hidup tidak, mati pun tidak. Untuk apa? Liyadukul adab, supaya mereka dapat merasakan betapa hebatnya api neraka, betapa panasnya api neraka. Jangankan api neraka, api dunia saja sudah panas, apalagi api neraka, api dunia. Panasnya api dunia tidak seberapa dibandingkan dengan panasnya api neraka. Seandainya sekecil api neraka, atau enggak usah api nerakanya, sekecil batu yang ada di neraka dilemparkan ke alam dunia yang luas ini, maka seketika alam dunia akan terbakar, hancur berantakan beserta seluruh isinya yang ada di alam dunia ini. Apalagi kalau badan kita yang dimasukkan ke dalam kobaran api neraka hanya karena kita meninggalkan syahadat, hanya karena kita meninggalkan sholat, dan hanya karena kita meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah, yakni orang-orang kafir, orang-orang yang syirik kepada Allah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisya
sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.